kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan, maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Dan serta melihat panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggelegar. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Malam. Shalom teman-teman. Shalom. Halo. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Amin, luar biasa. Kami selalu mendoakan agar sehat selalu dan terus berapi-api dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah remaja dan pemuda Gemis Mesias di minggu akhir Agustus bulan ini 2021. Malam ini kita buat salam ya. Di sepanjang ibadah, kalau saya menyebut sukacita, teman-teman menjawab kekuatan. Kita coba ya. Sukacita. Kekuatan. Kekuatan. Sukacita. Kekuatan. Beri kemuliaan untuk Tuhan dengan tepuk tangan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh saya sendiri, Suwi sebagai liturgos, dan Kak Nita sebagai PIC slide. Doa pembuka akan dilayani oleh saya sendiri. Doa pelayan persembahan dan persiapan firman akan dilayani oleh Angel Syahaya, dan Kak Vio sebagai pelayan firman, dan Tante Ferry yang akan membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Selama ibadah berlangsung, agar suasana lebih seru dan kondusif, yuk teman-teman dimohon kerelaannya untuk dapat mengaktifkan videonya ya. Namun agar ibadah kita tetap teduh, maka selama pujian teman-teman mohon untuk di-mute audionya. Pada ibadah minggu sebelumnya, kita telah belajar tentang pribadi Bapa yang begitu mengasihi kita. Bapa yang telah memandang kekurangan kita, Bapa yang selalu menerima kita apa adanya dan merindukan kita. Untuk itu, marilah kita meresponi panggilan Bapa dengan datang ke kehidupan kita, memandang wajahnya dan bersyukur atas kasih-Nya. Memulai ibadah kita, mari kita pujikan sujud di altarnya.
terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud
teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini untuk kami anak-anak-Mu. Kembali kami di sini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Kiranya juga Engkau memberkati setiap kami yang bertugas dan yang hadir pada malam hari ini, agar semua itu dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau mengetuk pintu hati mereka, agar mereka juga rindu untuk beribadah dan dapat bergabung dengan kami di minggu depan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Kekuatan. Amin. Dengan hati penuh sukacita, mari teman-teman kita kembali memuji kedahsyatan Tuhan kita dengan memuji betapa hebat. Berkuasa selama-lamanya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, nama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Panggil namanya Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita akan ada sedikit kuis sebab masih di dalam bulan Agustus. Jadi kita mau bersemangat untuk merayakan kemerdekaan kita. Coba teman-teman, karena kita hari ini temanya adalah merdeka, boleh semuanya audionya dibuka dulu, di unmute ya. Kita sama-sama bilang merdeka. Oke. Tapi merdekanya 3 kali ya, supaya semangat. Oke, sudah di-unmute semuanya? Aku akan hitung 1, 2, 3.
Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan buat kita semua dan Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita malam hari ini. Nah, kuis kita malam hari ini sederhana. Saya bisa bilang ini sebenarnya receh aja ya, supaya nggak terlalu nggak terlalu berat gitu. Kuis kita hari ini adalah seputar tahu apa kamu tentang Gemis Mesias? Nah, ini semuanya kan anak-anak Gemis Mesias yang Kanita dan Kak Desi justru mulai dari sekolah minggu ya. Kita udah lama banget ya bergereja di Gemis Mesias ya. Jadi kita ringan-ringan aja. Ada 5 soal dan ada satu lagi nanti tambahan partisipan acara kreasi ya. Kuisnya ini ada 5. Jadi rule-nya adalah teman-teman boleh buka semua audionya. Nanti siapa yang memiliki jawabannya, yang tahu apa jawaban dari pertanyaan yang nanti Kanita akan berikan melalui kuis malam hari ini, boleh langsung sebutkan namanya ya. Nanti Kak Desi boleh bantu jadi juri ya Kak Desi ya. Siapa duluan ya Kak Desi yang menyebutkan namanya ya Kak? Oke, kalau gitu. Ya, semua sudah siap? Coba tadi yes, tadi yel-yelnya El Shaddai adalah sukacita, kekuatan. Sekali lagi sukacita, kekuatan. Oke, saya percaya teman-teman sudah siap. Inilah soal yang pertama. Siap. Berapa tahun? Angel. Belum selesai. Gimana sih? Sepertinya yang punya Gemes itu tadi. Harus pakai bel. Luar biasa sekali loh ya. Belum apa-apa, Vian sudah. Vian Kak. Gitu. Vian ya, oke. Kita berikan untuk Vian karena sudah semangat. Berapa Vian? Gemis Jemaat Mesias Surabaya, Vian? Ke-49 tahun. Apakah benar? Kita langsung tanya dengan panatua kita ya. Baru saya mau keluarin loh. Ada pilihannya. Tapi ternyata nggak putus. Langsung 49. Yeay. Benar ya, Tante Yo? 49 ya? Betul sekali sayang. Betul sekali. Kita baru saja merayakannya di minggu yang lalu ya. Nah, selanjutnya, ini masih berkaitan. Karena masih berkaitan, saya yakin teman-teman tahu jawabannya. Tanggal berapa berdirinya Gemis Mesias Surabaya? Ayo, siapa tadi? Tenia. Tunggu, ada opsinya. Ya, dipikir dulu. Angel. Oke, silakan siapa? Angel tadi. Ya, Angel dulu. Yang B. Yang B berarti apakah benar? Benar ya? Benar ya Ibu Pendeta atau Pak Hans? Benar ya tahun 72 ya? Betul. Betul, karena 49. Dan tanggalnya 20 Agustus ya kemarin. Oke, gampang kan? Ya, udah 2 terlewati. Yang ketiga, siap-siap yang belum menjawab ya. Siapakah nama lengkap tokoh berikut? Ya, coba dibayangkan dulu. Kira-kira ada siapa-siapa saja wajah-wajah di Gemis Jemaat Mesias ya. Tebak wajah ini, tebak ya, wajah. Tebak wajah ya. Namanya harus disebutkan lengkap dengan gelar dan jabatannya di gereja ya. Oke. Tapi nanti setelah saya sebutkan gambarnya, Kak Desi langsung ini ya, siapa yang tercepat ya. Oke, siap? Siapa tokohnya? Ya. Gak ada yang jawab. Gak ada yang mau jawab. Gak ada yang mau. Siapa tokoh kita hari ini? Boleh jawab nggak Kak? Boleh. Pian. Aku alarm apa namanya, belnya itu namanya. Ayo siapa duluan ini? 1, 2, 3 silakan. Pian. Angel nggak ada yang jawab. Angel semangat banget nih. Siapa dulu Kak Desi? Kak Desi jurinya Kak Desi. Angel tadi Angel. Oke, Angel. Siapa Angel? Pendeta Ibu Teli Tindage Makahinda SMTH.
Oh iya, kita langsung tanyakan jawabannya kepada tokoh malam hari ini ya. Baik Bunda, apakah jawaban Angel tadi sudah benar? Boleh diulang sekali lagi Bunda? Angel, sorry. Pendeta Ibu Teli Tindage Makahinda SMTH. Benar. Bunda yang jawab tadi ya benar itu. Benar. Oh, iya. Sebagai apa Angel? Tadi belum jawab. Sebagai ketua jemaat Gemis Jemaat Mesias, Kak. Oke. Iya, benar sekali jawabannya ya. Oke, sudah 3. Yang lain mana ini selain Angel dan Vian? Sekali lagi. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Iya, berarti orangnya banyak sebenarnya ya. Kemana aja ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Konsentrasi. Perhatikan foto berikut ya. Perhatikan foto berikut. Kanita kasih waktu 10 detik. Ya. Silakan perhatikan setiap orang, setiap sudut, setiap aksesoris, semua diperhatikan. Pertanyaan akan berada pada foto yang nampak di layar teman-teman. Oke. Sudah, waktunya sudah habis dan pertanyaannya adalah berapa jumlah AC dan kipas angin pada foto tadi? Ya, Aja, Kak. ya. Aja. 2 AC, 2 kipas angin. Benarkah? 2 AC, 2 kipas angin? Karena dia Yang punya pulang gereja, selalu yang paling punya terakhir ya, jadi tahu hafal ya. Yang punya gereja. Ya, oke. 2 kipas angin dan 2 AC. Oke. Sekali lagi, perhatikan foto berikut. Ya, kali ini teman-teman yang lain, coba perhatikan. Setiap angle, setiap personil, setiap aksesoris. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah yang berpose 2 jari pada foto tadi? Ya. Aku. Siapa itu aku? Siapa sih? Tunggu buka foto dulu. Ayo. Siapa tadi sih? Angel. Kak Desti jurinya Angel. Oke. Ya, berapa jam? 7. Oke, kita hitung bersama ya. Iya, 7 orang ya. Mulai dari Tante Linda, Bunda, Tante Karsi, Tante Ferry, ada Tante Yeni, dan juga Luffy. 7 ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong sampai sejauh ini. Ya, nah itu tadi kuisnya. Nah, yang terakhir adalah membuat video TikTok. Nah, teman-teman pasti tahu ya bahwa kita sudah punya channel YouTube namanya Gemis Mesias Surabaya. Nah, untuk meramaikan channel YouTube kita ya, untuk membuat keseruan, kebersamaan. Nah, Kanita mau bikin campaign membuat video TikTok. Video TikToknya aturannya seperti ini. Buat video TikTok dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya bersama keluarga atau saudara terdekat, teman-teman, boleh kakak, adik, atau siapa aja yang di dalam lingkungan rumah ya. Sebab kita kan masih PPKM, nggak boleh jauh-jauh ya. Terus kirimkan hasil videonya ke Kak Nita, video akan dipost ke YouTube Gemis Jemaat Mesias dan setiap partisipan akan mendapatkan hadiah. Nah, videonya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Nanti kan kita kasih contohnya ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus. Ya, nah Kak Desi dari hasil kuis kita tadi siapa Kak Desi yang dapat poin paling banyak Kak Desi? Angel yang paling banyak. Angel,
Kasih tepuk tangan dulu buat Angel. Ayo, marah katakan Elsa. Nolongannya lo. Terima kasih untuk partisipasi malam hari ini. Sebentar saya share screen kembali. Rosyadai. Oke teman-teman, firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sudahlah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Allah atas apa yang sudah Ia anugerahkan kepada kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan syukur kita. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan melalui bendara gereja atau dapat dikumpulkan berupa transfer ke rekening yang terdapat di layar ya. Sambil memberikan persembahan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kembali kita pujikan lagu Allah Sanggup. Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh,
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah mempertemukan kami, mengumpulkan kami walaupun secara virtual. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengar dari sebagian firman-Mu. Berkati pelayan firman yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu di muka bumi, terkhusus di jemaat Gemis Mesias. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Malu aku. Shalom. Shalom. Deg-degan ya guys. Semangat. Perdana. Kita mulai aja ya. Biar aku nggak grogi. Nona Dian. Kita kan kesaksian iman aja ya. Kalau kayaknya bacain nonton tuh kayaknya gimana gitu. Kesannya tuh kayak gimana gitu. Kalau kesaksian iman kan tak alami sendiri gitu. Buat malam hari ini sedikit sharing aja. Untuk ayat yang aku pakai itu dari Efesus 4 ayat yang ke-31. Di judul tadi kan udah ada judulnya ya, Merdeka dari Kepahitan. Jadi ayatnya itu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula kejahatan. Teman-teman sendiri pasti pernah lah ngalamin yang namanya kesal, marah, sakit hati, atau bahkan kecewa atas perilaku orang lain terhadap kita yang mungkin nggak sengaja ataupun secara sengaja, itu dari saudara kita, teman kita, orang tua, atau bahkan orang-orang yang kita nggak kenal, atau dari orang lain. Itu kan kita pasti kesel ya bawaannya kalau misalnya ada orang yang ganggu kita gitu kan. Manusiawi lah itu istilahnya kalau misalnya kita marah, kesel, kecewa. Tapi kalau itu dibiarin lama-kelamaan teman-teman, itu bisa jadi suatu kebencian yang akhirnya dendam, terus akhirnya menimbulkan suatu kepahitan. Yang bisa dibilang kepahitan itu sebenarnya kita kan nggak boleh nyimpen ya teman-teman, dan Tuhan juga tidak menghendaki itu untuk kita gitu. Apalagi kita menyimpan itu untuk saudara seiman kita. Tapi ya karena di sini saya juga mengalami ya teman-teman, dan puji Tuhannya juga sudah terbebas, seperti judul tadi, sudah merdeka dari kepahitan. Sedikit sharing aja, kalau menyimpan kepahitan itu sebenarnya nggak enak teman-teman. Saya ngalamin aja, itu cukup lama, saya pendam sendiri, mangkel-mangkel sendiri, marah-marah sendiri, nggak jelas pokoknya, itu nggak enak banget. Sampai, pokoknya tuh, apa ya, rasanya tuh kayak nggak enak lah, kamu tuh jadi batu sandungan buat orang lain, jadi untuk dirimu sendiri juga akhirnya terhambat. Dan aku pernah baca juga di artikel itu bahwa kalau kita nyimpen kepahitan dalam diri kita, percuma kita berdoa, karena doa itu nggak bakalan pernah sampai ke Tuhan, dan Tuhan juga nggak akan ngebales doa kita atau ngejawab doa kita kalau kita sendiri masih belum bisa mengampuni, istilahnya kayak gitu kan ya. Sedangkan untuk manusia sendiri, mengampuni itu adalah hal yang sulit. Itu benar banget teman-teman, karena emang sesulit itu buat mengampuni orang yang salah sama kita, apalagi ya. Kejadiannya itu udah cukup lama. Masalahnya itu bukan cuma saya teman-teman yang disakitin, tapi keluarga saya. Jadi itu cukup kayak sakit hatinya tuh nggak cuman sakit hati banget gitu, kayak nyusuk lah pokoknya kayak gitu. Yang saya rasakan tuh emang bukan di kesalahan saya, tapi itu imbasnya akhirnya ke saya juga. Jadi saya sempat membenci mereka itu, orang-orang itu. Saya sempat marah, sampai akhirnya saya tuh kayak bukan menghasut sih. Jadi kalau misalnya
lebih ke suka ngomongin aja. Kalau misalnya saya tuh nggak suka gitu, kayak ada orang ngomong entah itu bener apa enggak, tuh saya jadi bilangnya tuh, oh masa sih, enggak, itu nggak bener, itu sebenarnya nggak kayak gitu. Itu sebenarnya nggak baik teman-teman. Itu jangan ditiru ya. Seharusnya kalau misalnya emang kita punya kepahitan, punya dendam, punya marah sama seseorang, lebih baik kita langsung berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi mungkin karena di umur saya waktu itu masih sekolah, masih SMK, jadi saya mikirnya, ya wajar lah namanya manusia. Manusia tuh bisa marah, manusia tuh punya marah, punya kecewa, punya kebencian kayak gitu. Dan saya nggak langsung bawa itu dalam pergumulan saya, di doa saya, tapi justru saya membiarkan itu berlarut-larut sampai lama. Sampai akhirnya, nggak tahu ya, saya sendiri tuh bosen loh teman-teman. Akhirnya tuh ngerasain yang, apa sih kok tiba-tiba malah ngebenci mereka, kok malah tiba-tiba malah marah sama mereka nggak jelas, padahal sebenarnya masalahnya tuh udah lama. Seharusnya kan udah kelar ya, kalau kita mengampuni, kita berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, seharusnya itu udah kelar. Tapi buat saya waktu itu belum kelar teman-teman. Walaupun saya sendiri berdoa, udah dibilangin juga, nggak boleh kayak gitu, kita tuh harus mengampuni. Tuhan aja mau mengampuni kita, masa kamu nggak mau mengampuni orang lain gitu. Tapi itu susah buat diterima sama saya sendiri teman-teman. Sampai saya bosan sendiri, dan saya mencoba berdoa, dan itu juga butuh waktu yang lama, karena doa saya juga sebenarnya doa yang meragukan ya, kayak kita berdoa, Tuhan, kita minta tolong supaya Tuhan itu membantu kita untuk terlepas dari kepahitan itu, tapi kita malah meragukan Tuhan. Habis berdoa, saya selalu bilang, bisa nggak sih Tuhan, kayak mampu nggak sih kita tuh buat berbaikan gitu, buat kita tuh menerima mereka lagi gitu, supaya kita tuh nggak nyimpen dendam, marah, kepahitan lagi sama mereka, bisa nggak ya? Setiap saya berdoa, akhirnya tuh selalu seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat saya jadi terhambat untuk bisa mengampuni atau merelakan kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu ya, masalah-masalah yang udah lewat, yaitu tadi, karena saya nggak pernah berdoa yang dengan sungguh-sungguh untuk meminta pertolongan Tuhan, tapi malah meragukan kekuasaan Tuhan gitu kan. Kayak selalu bilang, mungkin nggak sih mereka tuh bisa berubah? Kalau kita berdoa, ngefek nggak sih ke mereka Tuhan? Sebenarnya itu nggak boleh juga ya teman-teman. Jadi itu yang saya rasakan sampai lama banget, dan akhirnya saya bosen. Itu bosen, benar-benar bosen, yang karena jujur aja saya ketemu sama orang-orang itu tuh jarang teman-teman. Tapi saya punya niat yang, oke lah saya mau coba jalur yang ini, karena mungkin kita ngomong nggak bisa ya, kita nggak bisa yang ngomong, aku benci kamu nih, aku nggak suka sama kamu, terus kita duduk bareng-bareng, kita ngobrolin sampai masalahnya kelar, itu nggak bisa. Jadi akhirnya saya coba untuk datang dengan ketemu mereka yang tiap minggu, atau mungkin ikut kumpul-kumpul sama mereka, dan ternyata itu juga hasilnya nihil teman-teman, itu juga nggak bisa, itu juga nggak ngebuat saya bisa memaafkan, malah saya terus kepikiran yang, oh sih yang mereka omongin tuh nggak bener kayak gitu, sebenarnya mereka tuh nggak kayak gini. Akhirnya tuh saya timbul pikiran-pikiran negatif yang malah buat saya tuh dosa sendiri kan akhirnya. Sampai akhirnya oke lah, mungkin nggak di situ caranya, bukan seperti itu caranya. Akhirnya saya mulai lagi untuk tiap malam untuk berdoa, untuk saat teduh sendiri di kamar, dengan benar-benar untuk minta pertolongan Tuhan supaya saya tuh nggak mau kayak gini terus. Tapi kesalahan itu tuh selalu ngikut gitu loh teman-teman. Gimana ya rasanya tuh kayak kamu tuh udah mau mencoba untuk mengampuni dia, tapi ada sesuatu yang akhirnya buat kamu tuh keinget lagi sama dia kayak gitu. Jadi tuh itu lama banget saya rasakan, sampai benar-benar di satu titik saya ketemu sama orang di Instagram, dan dia bilang, kalau kamu nyimpen kepahitan dalam diri kamu, di dunia aja kamu ngerasa nggak tenang, apalagi kalau kamu sudah nggak ada. Karena kalimat itu teman-teman, akhirnya saya mikir, iya ya, kalau di dunia aja saya hidup nggak tenang, ditakuti dengan kemarahan saya, dengan kekecewaan saya, dengan dengan segala hal yang buruk dalam diri saya terhadap orang itu. Kalau meninggal saya gimana? Gitu. Apakah di dalam juga saya ngerasa nggak tenang atau kayak gimana? Kan itu nggak enak kan teman-teman. Hidup kayak gitu tuh nggak enak. Makanya akhirnya saya mencoba berdoa itu, terus saya melepaskan semuanya itu,
walaupun butuh waktu yang cukup lama juga, tapi puji Tuhan, puji Tuhan akhirnya saya juga udah bisa mulai mengampuni mereka karena ya setelah dipikir-pikir juga ngapain juga gitu kan, kita memikirkan hal-hal itu terus-menerus, sedangkan itu nggak bikin kita lebih maju, malah kita stuck di situ terus untuk memikirkan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi untuk teman-teman juga, kalau misalnya kita punya suatu kepahitan, dendam, kebencian sama orang, siapapun itu, kalau misalnya kalian bisa ngobrol sama orang yang bersangkutan, mending kalian ngobrol. Karena pada waktu itu saya nggak bisa ngobrol teman-teman sama orang yang bersangkutan itu. Jadi itu susah kan, kayak mau meluapkan emosi, meluapkan amarah itu susah. Dan pada waktu itu juga saya masih sekolah, jadi susah lah, pasti dipikirnya, apa sih kamu tuh anak kecil, mau ikut-ikut urusan orang tua. Tapi setelah saya pikir-pikir sampai ke sini, ada baiknya itu kita omongin gitu. Supaya kita sama-sama lega, tahu masalahnya di mana, dan kita bisa menyelesaikan itu bareng-bareng. Tapi ya, karena saya juga nggak bisa ngomong itu, jadi puji Tuhannya saya berusaha untuk memaafkan itu lewat doa. Dan puji Tuhan juga, setelah itu, saya merdeka dari kepahitan yang saya punya. Saya bisa bebas melakukan apa yang mau saya kerjakan. Saya mau melakukan hal apapun yang saya sukai itu jadi tidak kepikiran gitu teman-teman. Gak ada perasaan yang tiap ketemu dia tuh harus menghindar. Tiap ketemu orang ini tuh saya harus berpikiran yang negatif kayak gitu. Jadi sekarang untuk ketemu mereka-mereka pun saya udah biasa aja. Saya udah yang udahlah itu udah bagian dari masa lalu dan saya sudah mengampuni kamu. Jadi itu rasanya lega banget, kayak kata Kak Nita waktu kita persiapan kapan hari, kayak keran air itu yang nggak mampet, kalau dibuka tuh langsung jor kayak gitu, airnya tuh kerasa banget, hatimu tuh plong gitu teman-teman, kayak udah lega lah, kayak kamu nggak nyimpen apapun dalam hatimu, cuma ada kedamaian sukacita, teman-teman. Jadi buat kalian ya supaya kalian terhindar dari yang namanya kepahitan yang berlarut, mending langsung dibawa dalam doa, teman-teman. Dan kalau kita berdoa pun, harusnya kita juga bisa mempercayai ya, teman-teman. Kita berdoa kan kita percaya sama Tuhan. Jadi kita yakin bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita dan ngebantu kita gitu. Jangan kita berdoa, terus abis itu kita malah meragukan kuasa Tuhan. Kayak saya tadi yang bilang, masa sih Tuhan bisa nggak sih kayak gini? Itu nggak benar, teman-teman. Jadi kalau kita sudah berdoa, kita bersungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, ya kita serahkan semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan semua masalah kita. Karena aku sendiri percaya sih, ketika kita berdoa, kita tuh sedang membuka pintu bagi mujizat Tuhan terjadi atas persoalan hidup kita. Itu aja sih teman-teman untuk kesaksianku malam hari ini. Terima kasih buat Kak Vio atas renungan yang dibawakan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Kak Vio bersama keluarga semakin dahsyat di dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Amin. Teman-teman, kepahitan hanya akan membuat kehidupan kita semakin rapuh dan jauh dari Allah. Lewat renungan malam ini, kita sama-sama belajar untuk melepaskan pengampunan karena Bapa yang Maha Kasih itu sudah lebih dulu mengampuni kita. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengantarkan kita menutup ibadah malam hari ini, mari kita memujikan lagu dengan lagu Cinta Sejati. Berjalan sendiri
inginkan hidup bersamamu. Seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Ada cinta yang tak pernah berlalu, tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, mati bagiku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, korban untukku. Kau mati bagiku, korban untukku. Kau mati bagiku, korban untuk diriku. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kekal, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan limpah syukur, banyak terima kasih, bahwa Tuhan sudah mulai menyertai ibadah remaja pemuda pada malam hari ini, dari permulaan hingga berakhir dengan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Kami bersyukur, kami boleh membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kak Vio Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu akan terus menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sebagai remaja dan pemuda. Ajarilah kami ya Tuhan untuk tidak menyimpan kepahitan, tapi ajarilah kami untuk selalu mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami, sehingga kami boleh memperoleh kemerdekaan yang sejati yang datangnya daripada-Mu. Untuk itu Bapa di dalam surga,
Tolong kami semua agar supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat dimampukan untuk tetap terus belajar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami semakin hari berubah, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan Kak Vio ke dalam tangan kasih-Mu, memberkati kesehatannya, memberkati persiapannya untuk ujian, yaitu susun skripsi, biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, sehingga ia dapat menyelesaikan untuk menyusun skripsi Tuhan. Dan serahkan apa yang menjadi rencana di dalam kehidupannya setelah boleh selesai dalam studinya. Untuk itu kami berdoa menyerahkan Kak Tuhannya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam surga memberkati teman-teman remaja dan pemuda yang sudah boleh melayani pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan ekstra, memberikan hikmat sehingga semakin heran untuk melayani Engkau di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Ya, berdoa menyerahkan Kak Nita dan Kak Desi sebagai pengurus PLK Remaja dan PLK Pemuda, dan juga menolong memberikan kekuatan ekstra bagi hamba-Mu, sehingga di tengah-tengah kesibukannya mereka dapat mengambil bagian atau mengambil waktu untuk bisa beribadah lewat Zoom Tuhan. Untuk itu kami berdoa menyerahkan Kak Nita dan Kak Desi hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Semua yang sudah boleh hadir pada malam hari ini, Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap pendidikan, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap harap. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu Tuhan, remaja pemuda, gemis, dalam harapan-harapan mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, sehingga kami dapat terus melayani, dapat terus bekerja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak di dalam surga, kami berdoa menyerahkan Bunda sekeluarga, jemaat Mesias dimanapun mereka berada, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dari bayi sampai lansia, Tuhan senantiasa memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk persiapan besok dalam ibadah. Biarlah Tuhan memberkati hamba dan pelayan, majelis yang bertugas, semua tim multimedia. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga ibadah besok boleh berjalan dengan sukacita. Dan jemaat juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, agar boleh mengambil bagian untuk ibadah bersama-sama melalui Zoom. Untuk itu kami berdoa menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa negara kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Apabila ada yang sakit Tuhan, senantiasa memberikan kesembuhan bagi yang sakit Tuhan. Kasih Tuhan, sungguh banyak yang mau kami pinta daripada-Mu Tuhan, tapi menurut kelemahan dan dosa kami hanya bawa doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan sepanjang malam peristirahatan kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami minta hanya di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera yang dari Allah, akan menjadi bagian kita sepanjang malam hari ini, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah malam ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelayanan ibadah 4 September 2021, liturgosnya Kak Nova Sanggel, dan pelayanan firman Desi Peters, dan PIC ibadah dan slide Vian Akula. Sebelum berpisah, mari kita berfoto dulu. Seperti dan kita bergaya guys.